Halo semua, perkenalkan namaku Berlian John Ramadan, 3 digit NIM terakhirku 096. Saya dari angkatan 2025 dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menyampaikan apa itu kondisi dan logika if else dalam pemrograman itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, kondisi dan logika if else adalah fondasi untuk menetapkan alur yang dinamis dan responsif. Memahami konsep ini penting membangun aplikasi yang cerdas dan efisien. Oke, selanjutnya kita ke pengertian kondisi dalam pemrograman itu sendiri. Kondisi dalam pemrograman adalah ekspresi fundamental yang dievaluasi untuk menentukan kebenaran. Hasil evaluasinya selalu berupa nilai boolean, benar atau true atau salah, false. Kondisi berfungsi sebagai rambu lalu lintas yang membantu eksekusi program. Mereka memutuskan jalur mana yang akan diambil oleh program berdasarkan validitas suatu pernyataan. Contoh sederhana kondisi. Jika hari hujan, maka saya akan membawa payung. Di sini, hari hujan adalah kondisi. Jika benar, tindakan membawa payung dilakukan. Struktur dasar if else. Pernyataan if else adalah konstruksi kontrol alur dasar yang memungkinkan program membuat keputusan. Ini adalah cara paling umum untuk mengimplementasikan logika bersyarat seperti blok if, yaitu kode di dalam blok ini akan dieksekusi hanya jika kondisi yang didefinisikan bernilai benar atau true. Blok else, kode di dalam blok ini akan dieksekusi hanya jika kondisi pada blok if bernilai salah atau false. Ini adalah jalur alternatif. Contoh use code untuk menggambarkan struktur ini. Jika kondisi benar, maka lakukan tindakan A, lain lakukan tindakan B akhir. Jika ini adalah strukturnya. Yang pertama-tama if else ke if tense, kedua pf flasher, terus ke pf flasher, pf close, pf flasher, if flasher, if last, yang terakhir if loss ke if logs. Yang ketiga, bagaimana if else bekerja. Alur logika yang pertama-tama, program pertama-tama mengevaluasi kondisi yang diberikan dalam pernyataan if. Yang kedua, jika kondisi tersebut benar, maka blok kode di bawah if akan dieksekusi. Yang ketiga, jika kondisi tersebut salah, maka blok kode di bawah else jika ada akan dieksekusi. Yang terakhir, setelah salah satu blok dieksekusi, program akan dilanjutkan ke pernyataan berikutnya setelah struktur if else. Seperti ini contohnya. S, true, false, false. Pernyataan else if else multiple condition. Kadang-kadang kita perlu memeriksa lebih dari dua kemungkinan. Di sini if is berperan ini memungkinkan kita untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan. Seperti kondisi pertama, jika kondisi pertama benar, eksekusi blok kode if. Yang kedua, kondisi kedua, jika tidak, kondisi pertama salah, tapi jika kondisi kedua benar, eksekusi blok kode else if ini. Kondisi default, jika tidak ada kondisi sebelumnya yang benar, eksekusi blok kode else. Seperti contoh di bawah ini, jika kondisi satu benar, maka lakukan tindakan A. Lain jika kondisi 2 benar, maka lakukan tindakan B. Lain
lakukan tindakan C akhir jika. Operator perbandingan untuk kondisi. Kondisi dibentuk menggunakan operator perbandingan yang membandingkan dua nilai yang mengembalikan true atau false. Yang pertama-tama sama dengan ada sama dengannya 2. Periksa apakah dua nilai sama. Contohnya umur sama dengan 18. Lebih besar atau lebih kecil. Tanda capit buaya di sini. Membandingkan ukuran nilai numerik. Contoh nilai lebih besar dari 75, harga lebih kecil dari 100. Tidak sama dengan. Tanda seru sama-sama dengan. Periksa apakah dua nilai tidak sama. Contoh nama tidak sama dengan Budi. Lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Contohnya capit sama-sama dengan. Bandingkan ukuran nilai numerik termasuk kesamaan. Contohnya umur tidak sama, lebih besar sama dengan 21. Stop lebih kecil sama dengan 10. Penggunaan operator yang sangat tepat sangat penting untuk memastikan logika program berjalan sesuai dengan harapan ya. Nah, operator logika menggabungkan kondisi. Operator logika kan kita menggabungkan beberapa kondisi menjadi satu kondisi yang lebih kompleks. Contoh kali kotak sama kurang gram dan ini n mengembalikan true hanya jika semua kondisi yang digabungkan bernilai true. Contoh umur lebih besar 18 dan memiliki SIM sama dengan true. Or dengan tanda ini mengembalikan true jika salah satu kondisi yang akan bernilai true. Contoh nilai besar dari 90 atau absensi lebih kecil dari 3. Not pada seru membalik nilai boolean dari suatu kondisi jika kondisi true menjadi false dan sebaliknya. Contoh not is admin false. Pentingnya identitas tidak selalu cara program dan kode. Contoh ini seperti ini ya. Studi kasus menurunkan diskon. Mari kita lihat contoh pernyataan nyata penggunaan if else menurunkan diskon berdasarkan total belanja status pelanggan. Yang pertama apply 10% or none. Set if condition met else on. Cek secondary atau cek barang ya. Total lebih besar dari 50. Kalau new customer pelanggan baru apply 20% diskon. Cek value premium order. Cek premium total besar dari 100 and premium. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana if else dapat digunakan untuk menerapkan aturan bisnis yang kompleks secara struktur. Itu. Nah, sekarang flowchart. Flowchart itu apa itu? Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur atau langkah-langkah dari suatu proses secara visual. Flowchart biasanya terdiri dari simbol-simbol standar yang saling terhubung dengan garis atau panah sehingga memudahkan kita memahami urutan kerja atau logika dari suatu program, prosedur, atau sistem. Adapun tujuan flowchart tersebut dibagi ada 3. Sini yang pertama, diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program.
digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah flowchart, berperan penting dan dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsional dari sebuah proyek atau pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Fungsi flowchart memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya. Di sini ada simbol-simbol flowchart. Yang pertama, flow antara tanda panah kanan atau kiri, atas, bawah. Flow adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua, unpacks prevent user. Simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar kerja yang sama. Simbolnya yaitu lingkaran. Off-packs preference. Simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang simbolnya seperti ini, di lambang ya. Yang ketiga, terminator. Simbol yang akan awal atau akhir suatu program. Seperti oval simbolnya. Yang kelima, proses. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Simbolnya seperti kotak. Yang keenam, decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak, dengan simbol belah ketupat. Input atau output. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Simbolnya seperti ini. Manual operation. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Ya, trigono nih. Yang ke 9, dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Yang ke-10, predefined proses. Simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Seperti ini simbolnya. Yang ke-11, display. Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Simbolnya seperti ini. Preparation. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat simpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Simbolnya segi 6 ya. Kesimpulan dari kekuatan logika dalam kode Anda adalah kondisi dan logika if else adalah tulang punggung pengembalian keputusan dalam pemrograman. Tanpa keduanya, program ini tidak akan mampu merespons situasi yang berbeda atau membuat pilihan berdasarkan input. Yang pertama, memahami dasar-dasar seperti pahami bagaimana kondisi reevaluasi menjadi true atau false adalah kunci. Yang kedua, menguasai struktur. Gunakan if, else if, dan else untuk mengalur logika yang rapi. Yang ketiga, menggabungkan operator, memanfaatkan operator perbandingan dan logika untuk membangun kondisi yang kompleks. Yang terakhir, kode yang teratur. Selalu jaga identitasi yang baik untuk keterbacaan dan penyerahan kode. Dengan menguasai konsep ini, bisa membangun program yang lebih jelas dan lebih dinamis, yang lebih kuat. Untuk selanjutnya, kita akan ke projectnya. Nah, untuk sekarang program Scratch ya. Yang pertama-tama tuh ada when. When ini blok ini adalah titik awal program kita. Artinya semua kode yang berada di bawah akan mulai dijalankan saat tombol hijau Scratch klik. Ini adalah cara kita menghidupkan atau memulai program. Yang kedua, blok set. Set temperatur. Pada baris kedua ini, program akan mengatur nilai awal dari sebuah variabel yang bernama temperatur
yang tengah ini, pada kasus ini nilai awal temperatur langsung diatur menjadi 26,7. Ini bisa jadi nilai yang terdeteksi oleh sensor saat program dimulai. Yang ketiga, block if atau S pertama. Blok ini adalah bagian inti dari program menentukan tindakan atau yang harus diambil. Ada 3 kondisi utama yang diperiksa di sini. Yang pertama, if temperatur. Program ini memeriksa apakah nilai temperatur ini lebih kecil dari 20. Yang kedua, jika kondisi benar, maka program akan menjalankan perintah di dalamnya, yaitu set turn on heater. Ini adalah instruksi untuk menyalakan panas. Logikanya, jika suhu terlalu dingin di bawah suhu 20 derajat, kita perlu menaikkan suhu. Yang kondisi kedua, block if else lebih dari 19,9 dan temperatur lebih 25,1. Blok ini hanya diperiksa jika kondisi pertama, temperatur 20 derajat lebih dari 20 derajat adalah salah. Di sini ada 2 sub kondisi yang harus keduanya benar agar program menjalankan perintahnya. Yang A, temperatur 19,9, suhu lebih dari 19,9. Yang kedua, temperatur 25,1, suhu harus kurang dari 2,51. Jika kondisi ini benar, artinya suhu berada dalam rentang 19,9 hingga 25,1. Ini adalah zona ideal atau zona aman, maka program akan menjalankan. Saya oke. Ini adalah pesan yang menunjukkan bahwa suhu sudah berada pada level yang diinginkan dan tidak ada tindakan yang perlu diambil. Yang C, blok ini kasus terakhir. Yang terakhir ini dijalankan jika kondisi di atas kondisi 1 dan 2 semua salah. Jika temperatur tidak kurang dari 20 derajat dan tidak berada di antara 19,9 derajat dan 25,1, maka hanya ada satu kemungkinan, suhu lebih besar dari atau sama dengan 25,1. Ini berarti suhu terlalu panas, maka program akan jalankan perintah ini, set the turn the cooler on. Ini adalah instruksi untuk menyalakan pendingin. Logikanya, jika suhu terlalu panas di atas 25,1 derajat, kita perlu menurunkannya. Oke, sekarang kita akan menggunakannya. Turn the cooler, artinya kita perlu terlalu panas ya ini. Oke, sekarang ke replay. Oke, sekarang ke replay. Pada baris pertama, kita membuat sebuah variabel dengan nama temperatur. Yang ini, variabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai suhu yang terdeteksi. Di sini kita memberikan nilai awal 20 derajat Celcius pada variabel temperatur. Artinya saat program dimulai, suhu yang tercatat adalah 20 derajat. Pada bagian blok logika utama, bagian ini inti ya program kita. Yang ini, if program akan memeriksa kondisi suhu dan memberikan respon yang sesuai. Yang pertama, kondisi pertama, if temperatur program ini memeriksa apakah nilai temperatur saat lebih kecil dari 20. Tanda titik kedua menandakan bahwa ada blok
kode yang dijalankan di bawahnya jika kondisi ini benar. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan mencetak pesan turn the heater on. Ini logis, karena jika di bawah 20 derajat, kita akan menyalakan pemanas. Untuk kondisi yang ketiga ini, elif. Elif adalah singkatan dari F, if. Baris ini hanya diperiksa jika kondisi if di atasnya salah. Di sini ada dua sub kondisi yang harus keduanya agar program menjalankan perintahnya. Yang pertama, lebih dari sama dengan 20 derajat. Suhu harus lebih besar atau sama dengan 20. Yang kedua, temperatur kurang dari 25 derajat. Atau suhu harus lebih kecil atau sama dengan 25 derajat. Jika kondisi ini benar, artinya suhu berada dalam rentang 20 derajat hingga 25 derajat. Ini adalah kondisi ideal atau zona aman, maka program akan mencetak pesan OK. Kondisi terakhir, else, block else adalah kasus terakhir yang akan dijalankan jika semua kondisi ini di atasnya baik if ataupun elif salah. Jika temperatur tidak kurang dari 20 derajat dan tidak berada di antara 25 derajat, maka hanya ada satu kemungkinan, suhu lebih besar dari 25 derajat. Ini berarti suhu terlalu panas, maka print akan mencetak pesan turn the color on. Oke, kita akan langsung aja kita programkan. Oke, berarti suhunya di antara 20 sampai 25 derajat ya. Atau sekarang kita rubah ke 19 atau 17 derajat. Oke, kita clear. Lalu kita run lagi. Oke, berarti suhu akan panas ya, atau jika digunakan pemanas untuk turn heater on. Nah, sekarang untuk program Scratch ya, pertama-tama tuh blok awal when click. Seperti biasa, program ini akan berjalan saat tombol bendera hijau diklik. Yang kedua, action where you drive want to drive South Africa, India, France, and where. Program ini akan meminta pengguna memasukkan nama negara tempat mereka ingin mengundi. Jawaban pengguna akan disimpan secara otomatis dalam variabel answer ini. Set count. Pada set country, jawaban dari blok sebelumnya answer kemudian disimpan dalam variabel name country. Yang ketiga, ask how old are you, and wait. Program kembali meminta output minta salah. Program ini meminta input, kali ini untuk usia pengguna. Jawaban akan disimpan lagi di variabel answer. Set as user adds to answer. Nilai usia dalam kemudian disimpan dalam variabel user age. Blok sekarang kondisi program ini akan memeriksa sebuah variabel country sama dengan South Africa. Jika ya, di dalamnya ada blok if else untuk memeriksa usia. If user age 16, dan jika usia pengguna lebih dari
16 tahun program ini akan menyatakan you can drive by kondisi Meksiko. Blok ini akan diperiksa jika negara bukan South Africa. Program memeriksa country sama dengan Meksiko jika dia ada 3 kemungkinan. If user age 17, dan jika usia di atas 17, program akan you can drive. As if user age 16 lebih besar dari 16, dan jika usia di atas 16 tapi tidak lebih dari 17, program akan mengatakan you can drive with parents agreement. Yang ketiga, else. Ini else jika usia tidak memenuhi semua di atas kondisi program mengatakan you can drive atau kamu tidak bisa mengemudi. Yang ketiga, country India atau negara India. Jika negara bukan South Africa atau Meksiko, program akan merusak apakah country sama dengan India. Jika iya, jika usia pengguna lebih dari 17 tahun, program akan mengatakan you can drive atau tidak bisa. Kondisi untuk France ini adalah jika negara bukan South Africa, Meksiko, atau India, program akan merusak country sama dengan France. Jika ya, if your age 17, jika usia lebih dari 17, program akan mengatakan you can drive. Untuk yang terakhir, kondisi S. Ini kondisi terakhir akan dieksekusi negara yang atas negara tidak cocok, artinya pengguna memasukkan nama negara yang tidak ada dalam program ini. Kita akan mengatakan data is not available for this country. Nah, pertama-tama kita program ini jalankan program. Pertama-tama ada South Africa, terus lebih dari 16, kamu bisa, kalau lebih dari 16 kamu bisa mengendarai, mengemudi. Kalau kurang dari 16 kamu tidak. Langsung aja kita coba South Africa. Kita coba ke 27. Nah, program berjalan, kamu bisa mengendarai ya. Untuk percobaan kedua, kita input ke di bawah 16. Kita coba ke 14. Nah, kamu tidak bisa mengendarai ya. Berarti program ini berjalan. Sekarang ke Meksiko. Nah, kamu lebih dari 17, kamu bisa mengendarai. Kurang dari 15, kamu perlu persetujuan orang tua. Kalau kurang dari 14, kamu perlu pengawasan dari orang tua, atau bisa saja kamu tidak bisa mengendarai. Kamu coba Meksiko. Oke, kita masukkan ke 18. Kamu berarti bisa mengendarai. Kalau kurang dari 15, kita coba. Kita coba 14. Kita pilih Meksiko dulu.
dan kita input ke under dari 15 atau 14 itu. Kamu tidak bisa, kita ulang aja, maaf salah. Meksiko, berarti kita di antara 15 dan 17. Berarti kita input ke angka 16. Nah, kamu perlu persetujuan dari orang tua. Nah, kita ke arah 15 dan 14. Oke, kita ke input Meksiko. Kita ke 13. Nah, kamu tidak bisa mengendarai atau ikan bisa ini dan bisa ini. Sekarang ke Rapid ya. Sekarang untuk project Rapid ini ada South Africa ya, lebih dari 17. You can drive sama sih seperti yang Scratch, cuma beda bahasanya doang. Bukan bahasa sih, lebih ke projectnya, ini blog, ini coding. Nah, untuk yang juga sama yang biasanya. Nih, kalian cuma pilih ya. Oke, kita langsung coba aja. Kita klik, pilih negara itu dulu. Contohnya South Africa. Nah, South Africa kan, kalian bisa lebih dari 17 sama 18. Kalian bisa mengendarai, dan kalau kurang dari 17, misalnya 16, kalian tidak bisa mengendarai. Contohnya seperti 18. Klik. Nah, kamu bisa mengendarai. Dan sekarang untuk yang tidak bisa mengendarai, kita klik lagi. Kita coba ke 16. Nah, kamu tidak bisa mengendarai ya. Sekian dari project ini. Terima kasih. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.